Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bertemu kembali lagi dengan pertemuan kita gitu ya, pertemuan dengan daring atau belajar kita lewat online begitu. Minggu depan kita kemarin sudah membahas dua tema, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila. Siapa yang merumuskan Pancasila dan siapa yang menetapkan Pancasila begitu ya. Itu sejarah dari awal negara Indonesia merdeka. Ada yang masih ingat siapa sih yang mencetuskan atau yang merumuskan Pancasila? Ada 3 orang yang mencetuskan Pancasila. Yang pertama ada Dr. Andes Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Betul sekali. Ada beberapa proses untuk menghasilkan dasar negara kita atau Pancasila yang sering kita dengar ketika kita melaksanakan upacara setiap hari Senin, ya kan? Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Lalu yang kedua tahapnya itu adalah PPKI, begitu ya. Ada 2 kali sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal berapa? 1 Juni. Yang kedua 11 sampai 17 Juli 1945. Betul sekali. Nah, pada saat itu ceritanya, sejarahnya panjang sekali ya. Insya Allah kalian masih ingat, semoga kalian masih ingat. Nah, sekarang ini pada hari ini kita membahas tentang pertemuan ketiga ya, kelas 7 tahun 2020-2021. Nah, pada hari ini kita akan membahas 2 tema, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kemarin kita sejarahnya tentang merumuskan dan siapa yang mencetuskan begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih dengan kaitannya yang kemarin. Yang pertama kita membahas tentang BPUPKI ya. Kemarin kita bahas BPUPKI ada 2 kali sidang. Nah, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu digantikan dengan PPKI. Ya. Lalu pada saat itu setelah dibubarkan pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman itu adalah ketua BPUPKI pada saat itu, menemui Jenderal Terauchi. Pada saat itu Terauchi itu adalah jenderal besar dari Jepang, yang dimana pada saat itu dijanjikan, sejarahnya yang kemarin itu dikatakan Jepang ingin membantu Indonesia untuk merdeka begitu ya. Itu adalah dalih atau alih-alih untuk dimana Jepang bisa tetap menguasai Indonesia. Nah, Jenderal Terauchi ini adalah salah satu jenderal besar pada saat itu, jenderal dari Jepang. Nah, pada saat itu Soekarno dan Bung Hatta serta Rajiman itu bertemu dengan Jenderal Terauchi. Lalu pada saat itu diputuskan Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua dan Muhammad Hatta menjadi wakil dari Indonesia. Rencananya seperti itu ya. Lalu PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakilnya.
Jadi PPKI dianggotakan jumlah awal itu adalah 21 orang keseluruhan dengan ketua dan wakilnya. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Awalnya adalah 21 orang, ingat ya. Nah, pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka atau secepatnya merdeka dan bukan dari pemberian Jepang, melainkan hasil perjuangan Indonesia sendiri. Atas kehendak Indonesia sendiri, anggota PPKI, ini kurang ke atas. Nah, tunggu sebentar. Pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan kepada Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia bahwasanya Indonesia akan segera merdeka. Tetapi ini bukan karena negara Jepang. Ya, pada saat itu Insinyur Soekarno mengatakan seperti itu. Tetapi ini adalah hasil dari perjuangan Indonesia sendiri. Ini hasil usaha kita, begitu. Nah, atas kehendak Indonesia sendiri, ya, awalnya 21 orang itu pertama, terus lalu atas kehendak Indonesia sendiri anggota PPKI bertambah menjadi 6 orang. Yang tadinya 21 menjadi 27 orang dan semuanya orang Indonesia. Kalau yang kemarin BPUPKI itu ada 2 ya. Sebagian itu dari negara Jepang, 7 orang dari negara Jepang, dan yang lainnya itu adalah warga negara Indonesia. Jumlah dari anggota BPUPKI ada yang masih ingat? Ada berapa? 62 orang, betul sekali. Masih ingat enggak? Jangan-jangan sudah lupa semua ini. Ya, kalau yang di BPUPKI ada 2 anggota, yaitu dari Jepang dan Indonesia. Dan sebagian itu adalah orang Jepang, begitu. Sebagian kecil orang Jepang. Karena pada saat itu Jepang meyakinkan Indonesia bahwasanya Jepang itu akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, setelah PPUPKI dibubarkan, ganti menjadi PPKI. Nah, ini anggotanya yang kedua adalah 27 orang dan semuanya orang Indonesia. Sampai sini paham ya? Flashback yang kemarin sama yang sekarang. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus ya, setelah itu Insinyur Soekarno menyatakan bahwasanya Indonesia akan merdeka, begitu. Ternyata pada saat itu juga Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Sekutu itu adalah negara Amerika Serikat, Portugis, dan Belanda. Pada saat itu bekerja sama menjadi negara sekutu, begitu ya, yang menginginkan negara Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Jadi pada saat itu Jepang menyerah kepada sekutu, Insinyur Soekarno langsung memberikan informasi bahwasanya Indonesia akan merdeka, ya kan? Lalu para pejuang-pejuang pun segera segera mempersiapkan diri, begitu. Mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, terus lanjut. Lalu setelah itu pada tanggal 14 sampai 17 itu sebenarnya ada ceritanya di balik tanggal 17, sebelum tanggal 17 itu ada sejarahnya ya. Kalau kalian pernah dengar ceritanya itu ada sejarah tentang Rengas Dengklok. Jadi penculikan Insinyur Soekarno-Hatta, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno-Hatta itu masih ragu-ragu piye kok iki mau merdeka, tapi sebelumnya
Jepang kan yang mau menjanjikan Indonesia merdeka begitu. Jadi pada saat itu ada pertengkaran antara golongan muda dan golongan tua, yang dimana yang golongan muda itu menyatakan udah nggak usah izin-izin sama negara Jepang lah, ayo kita merdekakan sendiri saja gitu, intinya seperti itu. Nanti kita bahas di bab selanjutnya mungkin, peristiwa Rengas Dengklok, atau kalau kalian penasaran boleh kalian searching lewat internet begitu ya, lewat Google. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, pada tanggal 8 Agustus melaksanakan sidang yang menghasilkan satu, menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Lalu yang ketiga membentuk KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Gitu. Nah, terakhir. Lalu tema yang kedua ya, semangat pendiri negara. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali para pejuang-pejuang Indonesia atau pahlawan-pahlawan Indonesia yang gugur di medan perang ya. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun kita masih dijajah oleh negara lain, karena banyak sekali negara-negara lain yang menginginkan Indonesia. Nah, ini adalah semangat para pendiri negara. Jadi semua itu terjadi karena para pejuang-pejuang Indonesia itu punya semangat yang tinggi begitu. Nah, yang pertama, nilai semangat pendiri negara. Arti dari semangat itu apa sih begitu ya? Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menghadapi keinginan atau hasrat tertentu. Jadi keinginan yang tinggi itu namanya semangat untuk mendapatkan nilai yang terbaik, semangat untuk mendapatkan ranking 1 dan lain-lain. Itu ada dorongan-dorongan dari hati begitu ya. Lalu penting gak sih semangat itu? Semangat kebangsaan itu penting sekali, harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara, karena itu adalah salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau kalian cinta kepada Indonesia, insya Allah tanpa Indonesia minta pun, ketika Indonesia membutuhkan kalian, insya Allah kalian langsung berada di garda paling depan begitu. Itu yang namanya cinta. Apapun yang kau inginkan akan kuberikan ya, katanya seperti itu. Nah, lanjut. Semangat kebangsaan disebut juga nasionalisme atau patriotisme. Sering dengar ya, rasa nasionalisme. Nah, nasionalisme itu artinya adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nah, rasa nasionalisme itu ada plus minusnya ya. Minusnya atau negatifnya, perasaan kebangsaan yang terlalu berlebihan sehingga melihat rendah negara lain. Ini tidak bagus ya. Boleh cinta, tetapi kalau cintanya cinta buta juga nggak bagus kan. Nah, sama seperti perasaan kalian ketika kalian mencintai sesuatu atau suka sama sesuatu yang berlebihan, itu juga tidak bagus. Nah, yang plusnya atau positifnya, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air tanpa memandang rendah negara lain. Saat melakukan kerjasama dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan tetap menghormati negara lain. Begitu ya, itu positifnya. Lalu patriotisme, semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Sama.
Jadi intinya atau pada dasarnya nasionalisme atau patriotisme itu sama, yaitu perlakuan atau pengorbanan untuk negara, sebuah cinta. Ya, cinta untuk negara Indonesia. Lalu lanjut, jiwa dan semangat 45 pada pahlawan diantaranya. Ya, jiwa dan semangat para pahlawan ini. Yang pertama, cinta tanah air, cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat. Jiwa toleransi antar sesama, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab, dan jiwa kesatria dan kebesaran, jiwa tidak pendendam. Wah, materinya banyak. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih komitmen itu? Nah, komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan kesungguhan. Ciri-cirinya mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi. Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sudah habis ya, intinya dari komitmen-komitmen tadi, kalian sebagai para penerus bangsa yang jiwanya masih jiwa muda pada saat ini, kalau kalian pernah mendengar berita-berita atau sejarah yang dulu sampai sekarang begitu, pada hakikatnya sekarang pun Indonesia itu masih dalam penjajahan, tetapi penjajahannya itu tidak secara nyata ya, tetapi penjajahannya itu secara ghazul fikri atau perang pemikiran antara benar dan tidaknya begitu. Nah, intinya di sini kita mempunyai dasar negara atau kita mempunyai cita-cita yang sama, yaitu negara Indonesia merdeka, tujuan yang sama. Jadi Bu Ami di sini menyampaikan bahwasanya sebagai warga negara Indonesia, apapun yang terjadi dengan Indonesia, berkorbanlah untuk Indonesia. Itu yang dinamakan dengan cinta nasionalisme dan patriotisme tadi ya. Jadi jangan pernah kalian lupakan apa ya namanya, Pancasila itu isinya apa saja, jangan sampai lupa begitu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.